JIS itu sesuai standar FIFA nggak? Sebelum jawab itu, kalimat tadi renovasi tidak sesuai standar FIFA, itu yang bikin polemik. Karena ada logika sepak bola yang sudah berkembang di publik, termasuk pengamat bola terkait stadion JIS. Pengetahuan awal tentang kondisi stadion JIS. Menurut saya, bicara stadion, as a stadium, dia memenuhi standar FIFA. Oke. Cuma kan ada persoalan terkait dengan kawasan, jalur keluar masuk, akses keluar masuk, yang harus terintegrasi dengan pembangunan dari pemerintah. Jadi bahwa pada titik ini tentang yang kawasannya itu belum 100% ya normal menurut saya sih. Persoalannya kan teknis aja tinggal dirapikan. Tetapi kalimat direnovasi tidak sesuai standar FIFA itu jadi sensitif. Kenapa jadi sensitif? Karena ada spektrum politiknya kan. Saya sebagai insan bola, pengamat bola menyadari isu ini ada spektrum politiknya. Karena bukan pada kali ini aja. JIS itu menimbulkan reaksi atau polemik. Jadi ada spektrum politiknya. Maka kemudian ketika dibilang renovasi tidak sesuai standar FIFA, kan seolah-olah JIS itu di downgrade kan. Iya. Disalahkan gitu. Dianggap asal-asalan stadionnya dibuat. Nah itu kan. Seolah-olah itu yang begitu. kemudian jadi rame sekarang. Atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin bilang jangan dipolemikkan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Ini sebenarnya sesuai standar FIFA nggak? Karena Bung Toel itu kan ngomong di beberapa media bahwa JIS ini sesuai standar FIFA, tapi pemerintah itu yakin betul JIS itu harus direnovasi karena tidak standar FIFA. Bahkan Ketum PSSI Bung Eto tuh bahkan sempat bilang gini, ini kalau misalnya datang sekarang FIFA untuk survei, itu salaman saya, pasti ini akan dicoret langsung. Sejauh saya, pengetahuan saya sebagai insan bola, saya nggak yakin bahwa langsung akan dicoret. Kita objektif ya, terkait stadium, terkait untuk pagelaran apa juga, menurut saya sih, saya nggak yakin dengan itu. Kita mulai misalnya dari rumput. Rumput itu panggung utama, main stage lah. Kenapa dibilang main stage, panggung utama? Karena di sanalah drama sepak bola terjadi. Pemain-pemain besar lahir, maka rumput itu, lapangan sepak bola itu mahkotanya lah. Maka sensitif waktu mau diganti rumput kan, direnovasi gitu kan. Itu sensitif, menimbulkan perdebatan. Sekarang kita bicara standar FIFA. FIFA tuh meng-approve 3 jenis rumput. Rumput asli, rumput hybrid, rumput sintetis. Dan rumput hybrid yang dipakai di JIS. Ya, rumput hybrid dipakai di JIS dan bukan yang pertama juga di dunia. Di stadion-stadion yang ternama Eropa besar, juga ya. Pakai Allianz itu, Arena, Bayern Munchen Jerman, Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, Spartak Moskow pakai hybrid. Hybrid itu 5% rumput alami, 95% sintetis. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan? Nah, rumput yang di JIS itu coba lihat di lapangan latihan. Rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain. Nah kemarin yang diramein itu kan ketika kenapa rumput itu harus diganti itu karena pencahayaan mataharinya dianggap kurang. Bung Toel juga ngelihat isu itu. Iya, mendengar isu itu. Tapi apakah persoalannya harus diganti? Jadi rumput asli yang katanya totalnya 6 miliar dari lapangan golf. Menurut saya nggak perlu. Maksud saya gini loh. Ngelihat rumput itu adalah bagian dari konsep besar stadion itu. Ada di mana stadion itu misalnya? Stadion itu ada di daerah pesisir, ada di negara tropis seperti Indonesia. Maka menurut saya pemilihan hybrid itu tepat karena tahan lama. Rumput itu berat di kita. Kalau maintenance-nya buruk, musim hujan pasti berat. Kondisinya akan jadi berat. Tapi kalau hybrid atau sintetis itu akan tahan lama. Lalu sepanjang drainasenya benar, itu akan jauh lebih bagus lah. Tidak tergenang air dan sebagainya. Jadi pemilihan hybrid pasti sudah dalam konsep itu. Konsep orang yang membuatnya lah. Melihat struktur geografis dan sebagainya, lokasinya di mana. Jadi tiba-tiba direnovasi lalu pakai konsultannya juga vendor rumput. Nah itu yang menimbulkan perdebatan kan. Sebetulnya nggak perlu gitu loh. Tapi menurut saya itu yang jadi perdebatan. Jadi kayak renovasinya diada-adain gitu ya. Iya. Dan saya bilang tadi kan rumput itu mahkotanya. Di mana terjadinya aksi itu panggung.
kalau apa namanya pentas seni itu di situ loh panggungnya gitu loh. Karena kalau menurut Bung Toel bener-bener nggak perlu sebetulnya. Itu masih Ya kalau perawatan oke lah. perawatan oke, tapi Iya. bukan mengganti keseluruhan rumput begitu Betul ya. menurut saya sih. Karena itu bagian dari konsep pembangunan stadion itu. Oke, tapi kalau Pilihannya ke hybrid. soal warna rumput yang katanya belang-belang, sana Ya lebih karena hijau, terpaan sini- matahari yang nggak sama kan. Terus itu problem nggak sih kalau buat bola? Enggak lah. Kemarin kalau kita lihat Piala Dunia U20 Hmm. di beberapa stadion, misalnya yang saya lihat di Santiago, di La Plata, itu buat gundul-gundul. Piala Dunia U20 loh, kan kita batal. Dipindahin sama FIFA ke Argentina. Argentina. Apa mentang-mentang Argentina juara dunia atau ranking 1 dunia, jadi stadionnya Stadion boleh-boleh gitu kan gundul-gundul nggak nggak bisa apa-apa. gitu dong. Iya kan? Iya. Kalau bicara standar. Jadi menurut saya sih, apalagi untuk 17 kan grade-nya ada utama, Piala Dunia ada 20, ada 17. Jadi saya pikir nggak se apa ya, sepiki itulah FIFA gitu loh.